Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, sore semuanya, teman-teman sekalian. Eh, Mohon maaf, hari ini kita terpaksa harus belajar dari online. Dengan ini saya coba merekam materi lanjutan dari pembelajaran kita di hari ini, itu tentang proxy server yang kita sudah bahas tentang cara kerja dan fungsi dan eh, pengertiannya. Jadi di kesempatan ini kita coba akan sedikit membandingkan ya, bagaimana antara proxy server dan network address translation ya, secara lebih eh, spesifik, perbedaan-perbedaan yang ada dalam kedua model teknologi tersebut. Eh, jadi eh, NAT ya, atau Network Address Translation, memang dia spesifiknya bagaimana bisa menerjemahkan ya antara IP public dan IP IP private ya. Itu bisa saling terkomunikasi atau bisa saling terhubung ya dalam sebuah jaringan lokal dan maupun jaringan global. Secara spesifik, bagaimana network address translation ini adalah sebuah konsep yang sangat penting ya, di mana begitu banyak manfaatnya. Kita sudah bahas kemarin tentang manfaat-manfaat yang dimiliki oleh NAT. Kemudian setelah itu kita lebih jauh melihat bagaimana cara kerjanya ya. Network address translation ini bagaimana dia bekerja dalam internet dan di mana posisinya ya. Jadi cara kerjanya bagaimana dia bisa memanipulasi ya, dalam tanda kutip, bahwa IP IP yang ada dalam komputer kita itu kemudian translate atau ditranslasikan ke dalam IP NAT sendiri ya, atau dalam hal itu dibuat oleh ISP ya. Jadi IP-nya adalah bukan IP yang ada dalam komputer kita sendiri ya, baik yang sifatnya private maupun IP gateway kita. Nah, jadi dia kemudian membuat atau telah didaftarkan dalam ISP dengan IP public ya, dengan IP public. Nah, sehingga IP tersebut, dengan satu IP tersebut ya, kita bisa memahami, kita bisa mengakses server, domain dan lain sebagainya ya. Itu kemudian menjadi bagian utama dalam network address translation. Setelah itu, manfaat lain dari NAT ini bagaimana tentang dari segi keamanan ya, di mana IP itu dibungkus dalam dibungkus dalam sebuah enkripsi ya, yang memang sudah dimiliki atau diadopsi oleh NAT sendiri. Nah, tentunya berbeda dengan proxy server. Nah, jadi proxy server ini mungkin sisi kelemahannya di situ. Nah, di sini kita akan coba bahasnya ya, bagaimana perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara kedua teknologi ini, supaya kita bisa tahu ya tentang perbedaan ini. Ya, sebetulnya di internet itu banyak sekali yang mungkin membahas tentang perbedaan ini, dan di sini saya sudah membuka satu artikel yang ada di internet ya, di salah satu web sawakinome.com ya. Di sini dia coba melihat apa perbedaan yang mendasar dalam NAT dan proxy ini, atau proxy server ya.
Ya, jadi di sini dijelaskan ya, teman-teman sekalian, kita sama-sama simak. NAT ini adalah mengubah alamat IP dalam header paket IP ya, ketika sedang berpergian melalui perangkat routing ya. Jadi ini lebih detail ya, dia mendefinisikan NAT ini ya. Kalau definisi yang kemarin mungkin ini berbeda ya dengan definisi yang ada dalam sawakinome.com ini. Jadi dia di sini prosesnya itu lebih detail ya, mengubah alamat IP dalam sebuah header paket IP ya, ketika sedang berpergian atau berjalan melalui perangkat routing ya. Jadi sebelum kita melakukan akses ya atau request sebuah domain misalkan ya, dalam sebuah server atau dalam sebuah alamat domain, dia kemudian itu mengubah alamat IP headernya dulu. Alamat IP header ini ya yang kita sudah bahas bahwa di setiap IP itu mempunyai header ya. Headernya di situ ada yang disebut dengan sequence number, ada dengan port number dan seterusnya. Nah, kemudian berbicara juga di situ tentang kapasitinya, tentang bitnya ya. Jadi itu berbicara tentang header pack IP ya. Nah, jadi dia otomatis akan memproses di bagian-bagian tersebut. Nah, kita tahu seperti HTTP portnya berbeda dengan FTP, portnya berbeda dengan MySQL. Jadi dia coba mengubah alamat-alamat di situ. Kemudian berjalan melalui perangkat routing ya. Jadi ya memang NAT ini letaknya itu dia diproses dalam routingan ini. Setelah sampai di routingan ini barulah kemudian alamat IP itu dimanipulasi atau diubah dalam IP yang sudah didaftarkan oleh HISP tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan satu IP itu tadi ya kita sudah bisa saling berinteraksi ya. Jadi kita sudah bisa mengakses domain dan server tertentu. NAT memungkinkan satu set alamat MIT untuk digunakan dalam lalu lintas dalam jaringan LAN ya, dan satu set alamat IP untuk lalu lintas luar. Jadi satu kesatu transformasi alamat IP kemudian disediakan oleh bentuk NAT paling sederhana. Nah, jadi ini bagaimana definisi dari NAT sendiri. Nah, jadi secara spesifik ya dia mendefinisikan alurnya, secara detail mendefinisikan alur proses dari NAT ini ya, sampai kemudian dia digunakan dalam lalu lintas jaringan ya, atau traffic jaringan ya, dalam sebuah LAN misalkan ya. Kemudian proxy ya. Kalau proxy ya tentunya berbeda ya, dengan NAT ya. Kalau kemarin kita sudah bahas, proxy itu ya adalah sebuah komputer lain atau komputer server di antara sisi klien dan sisi domain misalkan ya. Jadi di sini jelaskan bahwa proxy server adalah terletak di antara klien yang mencari sumber ya, yang mencari source ya. Source-nya di sini adalah berupa domain-domain itu tadi ya, yang akan kita akses misalkan di sawakino.com atau mungkin di google.com dan seterusnya. Dan beberapa server lain dan bertindak sebagai mediator ya. Jadi dia ini berada di tengah-tengah juga ya. Sama juga dengan si router ini tadi. Hanya router ini ya dia memulai prosesnya dari servernya, kemudian letak memanipulasi IP-nya itu ya ada pada routernya. Jadi ada dua sisi ya sebetulnya. NAT ini ada pada server domain, mobile dan seterusnya. Nah, kalau proxy ini ya dia hanya ada pada satu sisi saja, yaitu pada server saja yang